Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Hani selaku dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam Teknik Mesin Universitas Muria Kudus, dan juga teman-teman Teknik Mesin Universitas Muria Kudus yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita diberikan limpahan karunia, hidayah, serta nikmat yang begitu besar, seperti nikmat kesehatan yang sangat berharga pada masa pandemi ini. Yang kedua, selawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah tentang Islam dan iptek. Tidak diragukan lagi bahwa seiring perkembangan zaman, kemajuan teknologi mampu membawa perubahan besar terhadap dunia, termasuk terhadap sebuah peradaban. Bagaimana pandangan Islam terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi? Banyak dari kita belum menyadari bahwa Allah telah memerintahkan umat Islam untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan juga teknologi jauh sebelum teknologi itu diciptakan. Contohnya dapat kita lihat dari surat Al-Alaq ayat 1-5 yang merupakan wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan isi dari wahyu pertama itu adalah perintah untuk membaca. Namun maksud membaca di sini bukan membaca tulisan, karena tidak mungkin Nabi Muhammad SAW membaca tulisan, sedangkan ia adalah seorang yang ummi, tidak bisa membaca tulisan. Kemudian apa maksud membaca pada ayat pertama surat Al-Alaq tersebut? Maksud membaca di sini adalah membaca realitas alam semesta dan realitas manusia. Maka perintah membaca di sini adalah perintah mengamati atau meneliti realitas yang ada dalam semesta seperti budaya, ritual, adat istiadat, ekonomi, termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi. Serta masih banyak lagi ayat-ayat yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Allah juga memerintahkan kita untuk mengamati dan meneliti dengan menggunakan akal agar mampu memahami ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi kenapa Allah memerintahkan kita untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi? Pertama, karena Allah mempelajarinya, kita akan semakin menyadari bahwa kebesaran Allah itu ada. Misalnya pada penciptaan langit dan bumi, ada siang dan malam, berlayarnya perahu, turunnya air hujan, dan menghidupkan tanah yang sudah mati. Adanya perbedaan bahasa, perbedaan kulit, dan masih banyak lagi realitas yang ada. Kedua, tujuan manusia diciptakan itu adalah untuk menjadi khalifah di muka bumi. Sedangkan tugas khalifah di muka bumi adalah untuk menciptakan kemakmuran dan membangun kembali keseimbangan alam yang sudah Allah tegaskan. Sebagai pemakmur bumi, manusia akan dipertemukan dengan berbagai masalah
Dan untuk menyelesaikan masalah tersebut, tentunya kita membutuhkan ilmu dan juga teknologi. Maka inilah alasannya mengapa Allah memerintahkan kita untuk mempelajari ilmu dan teknologi. Dengan adanya ilmu dan teknologi, kita bisa mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin, yang menjadi rahmat bagi alam semesta. Apakah ilmu pengetahuan teknologi bisa memajukan peradaban? Perlu kita ketahui, pada zaman Khalifah Abbasiyah, banyak ilmuwan-ilmuwan yang lahir dari umat Islam, seperti Al-Khwarizmi yang menemukan angka nol, Ibnu Sina yang menemukan alat-alat sains dan medis, Al-Farabi yang merupakan bapak kedua ilmu logika dan filsafat, Ibnu Khaldun sebagai bapak sosiologi Islam, dan masih banyak lagi ilmuwan-ilmuwan muslim yang ada di dunia. Dengan demikian, cara untuk memajukan peradaban adalah dengan banyak menciptakan agen perubahan atau ilmuwan yang mempunyai 3 aspek, yaitu IQ, EQ, dan SQ. Bagaimana iptek bisa memajukan peradaban? Dengan mendidik generasi muda untuk mengenal ilmu pengetahuan dan teknologi, lalu mereka akan beranjak dewasa dan menjadi ilmuwan. Nah, ilmuwan ini adalah penggerak atau agen of change yang mampu memajukan suatu peradaban. Apa korelasi antara iptek dan Islam? Hal ini terdapat dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 80 yang berbunyi, dan telah kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu guna memelihara kamu dalam peperanganmu. Maka hendaklah kamu bersyukur pada Allah. Berdasarkan tafsirnya, Islam menganjurkan kita untuk menciptakan atau membuat alat yang dapat memudahkan pekerjaan kita. Dan itulah teknologi. Teknologi memang memiliki 2 sisi. Ia bermanfaat apabila digunakan dengan tujuan yang baik, seperti meningkatkan akses terhadap informasi keagamaan sebagai acuan untuk waktu ibadah, memudahkan cara untuk beramal kepada sesama sebagai penyedia konten ceramah video keagamaan, dan yang paling penting, kita sebagai generasi muslim sebagai agen of change untuk menyebarkan dakwah dan syiar-syiar agama melalui media sosial. Teknologi juga bisa menjadi musuh apabila digunakan dengan tujuan yang tidak baik, seperti menyebarkan hoax dan menonton tontonan yang tidak baik. Inilah saatnya kita sebagai generasi muslim untuk memanfaatkan teknologi dengan baik agar bisa bermanfaat untuk umat dan agama. Kalau bisa, kita jangan hanya memanfaatkannya saja, tapi juga mulai bereaksi menciptakan teknologi-teknologi baru yang mampu memajukan peradaban Islam. Maka dari itu, mari kita junjung tinggi ilmu pengetahuan dan teknologi, karena peradaban yang maju dimiliki oleh orang-orang yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian ceramah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.